Oke, untuk yang kedua, di sini terkait dengan pengakuan pendapatan. Jadi, setelah tadi kita masuk ke definisi pendapatan, yaitu terkait dengan bagaimana kriteria diakui sebagai pendapatan. Oh, ternyata, ketika kita bisa mengakui pendapatan itu harus berasal dari kegiatan utama perusahaan. Walaupun juga ada pendapatan yang diperoleh dari kegiatan non-operasional perusahaan. Selanjutnya, bagaimana pengakuan pendapatan? Itu merupakan suatu pencatatan jumlah rupiah pendapatan yang secara formal ke dalam sistem pembukuan, sehingga dari jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Jadi, ada dua konsep penting terkait dengan pembentukan pendapatan di sini, yaitu yang pertama, pembentukan pendapatan atau disebut dengan earning of revenue. Jadi yang disebut dengan pembentukan pendapatan itu merupakan suatu konsep di sini ya pendefinisinya, suatu konsep yang berkaitan dengan masalah. Masalahnya apa? Kapan? Bagaimana? Sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada. Jadi untuk konsep dari pengakuan pendapatan, pembentukan pendapatan ini itu menyatakan bahwa pendapatan itu terbentuk. Pendapatan itu bisa terhimpun ataupun to be earned itu bersamaan dengan dan melekat pada seluruh ataupun dari totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan. Jadi bukan berasal dari suatu transaksi tertentu. Jadi untuk pendekatan ini sebenarnya dilandasi oleh konsep dasar upaya dan hasil atau capaian serta kontinuitas usaha. Jadi untuk biaya itu merepresentasikan upaya dan pendapatan itu merupakan representasi dari capaian. Oke? Jadi untuk pendekatan ini juga dilandasi oleh konsep homogenitas dari suatu cost, homogenitas cost-nya. Apa sih yang disebut dengan homogenitas cost? Jadi dari seluruh pos biaya yang bisa digambarkan dengan cost sehingga bisa menghasilkan suatu pendapatan sebagai suatu kesatuan. Jadi yang disebut dengan cost, komponen ataupun pos biaya itu secara individual mempunyai kontribusi yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi untuk cost itu mempunyai kedudukan yang sama dalam menghasilkan suatu pendapatan. Di sini cost-nya. Jadi cost itu mempunyai asumsi yang sama untuk bisa menghasilkan suatu pendekatan. Jadi untuk implikasi dari konsep homogenitas cost itu, cost yang berkaitan dengan pendapatan itu secara proporsional itu sama dengan besaran dari cost. Kalau kita bisa melihat urutan pengurangan cost dari barang yang terjual, biaya penjualan, dan biaya administratif dalam statement laba rugi itu tidak bisa digunakan sebagai urutan yang prioritas. Jadi dari asumsi ini, cost suatu objek itu bisa saja terjadi. Sedangkan untuk pendapatan itu dari mana sih? Oh, pendapatan itu diperoleh dari laba yang terbentuk dari kegiatan operasional perusahaan. Itu berdasarkan dari konsep pembentukan pendapatan, earning of revenue pendapatannya. Sedangkan yang kedua ada konsep yaitu realization of revenue, realisasi dari pendapatan. Jadi biasanya di sini menggunakan pendekatan transaksi. Jadi berdasarkan dari realisasi pendapatan di sini, pendapatan transaksi itu dari konsep realisasi pendapatan itu baru dikatakan terjadi atau terbentuk
pada saat terjadinya kesepakatan atau pada saat terjadinya suatu kontrak dengan pihak independen. Pihak independennya di sini siapa? Pembeli. Fungsinya untuk apa? Untuk bisa membayar suatu produk. Baik itu produk itu telah selesai dan juga diserahkan. Ataupun dari produk tersebut belum dibuat sama sekali. Jadi dasar dari konsep realisasi itu pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadinya kesepakatan atau pada saat terjadinya suatu kontrak dengan pihak independen. Pihak independennya itu siapa sih? Oh, pihak independen itu pembeli. Fungsinya untuk apa? Untuk bisa membayar suatu produk. Baik produk itu telah selesai, diserahkan ataupun belum dibuat sama sekali. Jadi, berdasarkan dua konsep tadi, pendapatan itu terjadi, itu ada dua konsep. Yaitu nih, satunya, berdasarkan dari konsep realisasi pendapatan di sini, konsep realisasi pendapatan. Jadi, untuk yang pertama, konsep realisasi konsep realisasi itu menyatakan bahwa suatu pendapatan itu terjadi. Itu yang diakibatkan karena adanya transaksi penjualan, karena adanya suatu kontrak nih, kesepakatan ataupun kontrak dengan pihak independen. Yang kedua, dari kriteria pengakuan pendapatannya. Itu ada dua kriteria di sini. Yang pertama, telah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Jadi untuk konsepnya di sini ada realis atau realisable. Telah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Nih, terrealisasi atau cukup terrealisasi. Jadi kalau dikatakan itu telah terrealisasi ini, itu berarti telah terrealisasi jika suatu produk tadi, produknya bisa berupa barang ataupun jasa, baik itu barang dagangan ataupun aset lain, itu telah terjual ataupun telah ditukarkan dengan kas ataupun klaim atas kas. Jadi yang dikatakan cukup pasti terrealisasi, kan tadi telah terrealisasi dan cukup pasti terrealisasi kan di sini. Jadi kalau dikatakan cukup pasti terrealisasi itu jika aset itu berkaitan yang berterima atau ditahan ataupun mudah dikonversi menjadi kas ataupun klaim atas kas yang cukup pasti jumlahnya. Jadi dikatakan itu mudah dikonversi bila mempunyai pertama harga satuan yang tetap dan juga tidak tergantung bentuk dan penyajian barang dan datar harga barang tersedia di pasar aktif. Yang kedua, untuk pengakuan pendapatan yaitu dari terbentuk ataupun juga terhak. Atau di sini dikatakan earned. Jadi dikatakan telah terbentuk itu jika dari suatu perusahaan itu telah melakukan kegiatan. Jadi telah melakukan kegiatan secara substansial. Kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghaki, untuk bisa memperoleh manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan itu sendiri. Jadi berdasarkan kedua kriteria ini bisa dibentuk, bisa dipenuhi. Itu dari beberapa situasi. Jadi cukup terbentuk, kalau dikatakan di sini cukup terbentuk, itu bisa dikaitkan dengan produk akhir ataupun dengan periode. Jadi terbentuknya itu produk akhirnya berupa apa? Pada periode kapan? Kalau pendapatan baru dapat diakui, pendapatan itu baru dapat diakui jika ada keterukuran antara nilai aset, ada suatu transaksi, dan juga ada penghimpunan secara substansial telah selesai. Oke, itu untuk
terkait dengan pendapatan. Oke, terakhir, kapan sih pengakuan dari pendapatan tersebut? Sebentar, di sini pengakuan pendapatan penjualan, pengakuan pendapatan, bentar, prosedur pengakuan, penyajian. Nih, jadi di sini saat pengakuan, kapan sih pengakuan pendapatan? Saat pengakuan pendapatan di bawahnya tadi ya, sama persis G. Jadi kalau kedua kriteria tadi sudah terpenuhi, kriteria tadi apa sih? Oh, kriterianya itu ada realis ataupun realizable, telah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi, dan yang kedua earned, telah terbentuk. Jadi dari dua kriteria tadi kalau sudah terpenuhi, maka kriteria pengakuan itu bisa dipenuhi. Ada dua gagasan di sini. Pertama, dapat terjadi perusahaan telah menandatangani kontrak. Itu di sini ketika kontrak penjualan itu telah disepakati. Jadi setelah menandatangani kontrak penjualan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum mempunyai produksi. Misalkan contohnya ada barang konsumsi. Kalau jarak jarak penandatanganan dan juga dari jarak penyerahan barangnya itu cukup pendek, maka di sini kesepakatannya itu pengakuan pendapatannya ya pada saat dari barang tadi itu sudah diterima oleh pembelinya. Jadi untuk pengakuan pendapatannya itu ya pada saat terjadinya kontrak penjualan tadi disepakati. Itu sudah diakui sebagai pendapatan. Pendapatan oleh siapa? Oleh pembeli, oleh penjual, oleh produsennya. Kenapa sih pada saat kontrak penjualan itu sudah disepakati? Karena di sini jangka waktu antara pembuatan kontrak dan juga penyerahan barang itu sangat pendek. Biasanya misalkan gini, oh Anda punya usaha warung Padang, dari pengusaha warung Padang itu Anda kan misalkan ada ada orang yang pesan 2 bungkus Mas, tolong dibungkuskan lauk ini. Itu kan sudah ada kesepakatan kan, Anda berarti sudah ada pembeli yang membeli produk Anda. Berarti di sini Anda bisa mengambil pendapatan, oh berarti nanti saya mendapatkan uang 20.000 misalkan. Itu sudah Anda akui pendapatan. Yang kedua, ada dua pengakuannya, yaitu pada saat proses produksi secara bertahap. Jadi untuk pengakuan pendapatan itu dapat dilakukan secara bertahap, yaitu per periode akuntansi. Ini sejalan dengan kemajuan proses produksi ataupun sekaligus pada saat proyek selesai dan diserahkan. Selanjutnya, dari akresi, yaitu dari pertambahan nilai akibat pertumbuhan bisnis ataupun proses alamiah lainnya tadi, itu terjadi jika ada selisih antara nilai saat ini dengan nilai cost dari aset buku yang terdepresiasi. Yang selanjutnya, saat produksi selesai. Jadi ada sebenarnya ada lagi di sini, yaitu setelah produksi itu selesai. Jadi pendapatan itu sudah terrealisasi. Kapan sih? Oh, pada saat produk itu selesai. Yang terakhir, yaitu pada saat terjadinya penjualan. Pengakuan ini merupakan dasar yang utama. Karena apa? Karena pada saat terjadinya penjualan, berarti untuk kriteria penghimpunan dan realisasi itu telah dipenuhi. Maka transaksi penjualan itu mengakibatkan masuknya aset baru ke dalam perusahaan. Asetnya berupa apa? Asetnya berupa ini, kas dan piutang. Fungsinya untuk apa? Untuk bisa menutup kos. Berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan produk tadi? Untuk ini, imbalan. Selanjutnya, dari pembayaran kreditur, pembayaran dividen, dan lain sebagainya. Fungsinya untuk apa? Itu untuk bisa mengakui pendapatan. Oke, jadi ada beberapa dari pengakuan pendapatan, yaitu tadi
Pertama, pada saat terjadinya kontrak, penandatanganan kontrak. Yang kedua, selama proses produksi. Yang ketiga, dari produksi selesai. 4, penjualan. Pada saat penjualan ini ya, udah. Terus selanjutnya, saat pengakuan dari penjualan itu kapan sih? Oh, ternyata saat dari jasa telah diselesai atau dikonsumsi. Yang kedua, selama proses pelaksanaan secara bertahap. Yang ketiga, saat pelaksanaan jasa itu selesai sepenuhnya maupun saat kas itu sudah mulai terkumpul. Selanjutnya, pembahasan kita terkait dengan pedoman dari pengakuan pendapatan. Menurut PSAK nomor 23, IAI membuat ketentuan untuk mengakui pendapatan dari penjualan barang. Ada beberapa ketentuan di sini. Dari beberapa ketentuan di sini saya hanya bisa memberikan kesimpulan aja. Nanti silakan Anda pelajari ya. Ini, jadi untuk pengakuan pendapatan itu dari beberapa karakteristik terkait dengan pendapatan tadi. Ternyata pengukuran, penghimpunan, dan realisasi pendapatan beserta konsekuensinya itu bisa disusun suatu pedoman umum pengakuan pendapatan, termasuk di dalamnya ada yang namanya untung atau rugi. Jadi kalau Anda pengen melihat secara detail terkait dengan pedoman umum di sini untuk pengakuan pendapatan, bisa Anda lihat di sini. SFAJ nomor 5 paragraf 84 di sini. Di sini ya. SFAJ nomor 5 paragraf 84. C5 paragraf 84 di sini penjelasan lengkap terkait dengan pedoman umum pengakuan pendapatan. Selanjutnya terkait dengan prosedur pengakuan pendapatan. Nih, ada kaidah pengakuan, ada kegiatan internal yang terlibat dan lain sebagainya. Saya hanya bisa meringkas aja. Dari tabel di sini kita bisa melihat bahwa untuk kebijakan akuntansi perusahaan yang menetapkan kapan penjualan itu dianggap secara teknis telah terjadi, itu bisa memicu pencatatan jumlah rupiah penjualan tersebut. Jadi kebiasaan ini itu dituangkan dalam buku pedoman akuntansi atau disebut dengan accounting manual. Yang terakhir terkait dengan penyajian di sini, penyajiannya. Jadi berbagai macam masalah penyajian yang berkaitan dengan penyajian pendapatan itu memisahkan antara yang namanya pendapatan, memisahkan antara pendapatan dari untung dan pemisahan berbagai sifat untung menjadi dalam pos luar biasa. Dan juga di dalamnya itu dari untung tadi bisa masuk ke pos luar biasa. Caranya bagaimana? Dengan menuangkannya dalam statement statement laba rugi. Jadi penyajiannya bisa Anda lihat untuk komponen pendapatan itu di laporan laba rugi. Ada pendapatan, ada juga beban. Ini pendapatan juga usaha, non usaha atau operasional dengan non operasional. Bebannya juga kita pisah dari beban operasional maupun beban non operasional. Saya kira untuk pembahasan di pendapatan ini saya cukupkan, yaitu ya sampai di materi penyajian. Semoga dari penjelasan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan tambahan referensi dari Anda. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.